Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hayakumullah ayuhal abna'i at-talabah. As'alullah awqatakum bil khairat wa hayyukum wa urahibu bikum fi hadhihi al-halqah al-jadidah fi al-mustawa al-jadid. Nad'ullaha an yuwaffiqana fi kulli ilmin nafi'in, kulli amalin salihin. Darsuna al-yawm ah, usul fiqh. Darsuna al-yawm usul fiqh. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan taufik untuk bisa terus belajar dan eee, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pada awal pertemuan semester ini, kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, apa, yaitu usul fikih, sebuah mata pelajaran yang cukup menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kita semua, karena usul fikih itu adalah salah satu ilmu, yang akan membantu kita semua untuk mempelajari dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil Sunnah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca Sunnah, kita akan semakin paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan belajar usul fikih. Di antara manfaat juga kita belajar usul fikih ini adalah kita nanti bisa membedakan, kita nanti bisa memilih ketika perbedaan pendapat di antara para ulama. Meskipun untuk tingkat SMA, tingkat MA seperti ini, eee, perbedaan pendapat itu belum kita pelajari, tapi nanti antum, kita semua, dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mendapatkan perbedaan. Dan itu suatu hal yang sangat mungkin dan tidak akan bisa kita hindari. Kenapa? Karena manusia itu memang mereka punya rambut yang sama, tapi isi kepalanya berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain seperti kita. Setiap orang punya kemampuan, setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi dengan belajar usul fikih, ketika terjadi perbedaan tersebut, terutama terjadi perbedaan pendapat antara para ulama dalam masalah-masalah yang memang boleh untuk berbeda pendapat, maka nanti dengan belajar usul fikih kita bisa menilai, oh ternyata pendapat ini yang kuat, pendapat ini yang bisa kita ambil. Tidak belajar usul fikih, kita tidak akan bisa memilih mana pendapat yang lebih kuat. Dan alhamdulillah kitab yang akan kita pakai adalah kitabnya yang dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seorang faqih hadzal asr, seorang yang dikatakan oleh para ulama faqihnya abad ini. Beliau mengarang kitab Al-Usul min Ilmu Usul. Ini adalah sebuah kitab yang sangat bagus sebagai kitab awal bagi seseorang untuk belajar ilmu usul fikih. Nanti kalau antum berkesempatan untuk ingin naik lagi, nanti bisa belajar dari usul fikih, naik ke Raudhatun Nazir, karangan Ibnu Qudamah, atau baca Al-Usul min Ilmu Usul ini. Setelah kita belajar matannya, nanti ini apa, matannya saja, mukhtasar yang ringkas. Nanti antum setelah menyelesaikan kitab ini, antum bisa baca syarahnya yang langsung yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Kemudian nanti bisa naik ke Raudhatun Nazir, kemudian nanti bisa naik ke syarah Al-Kaukab Al-Munir. Kalau antum sudah menguasai 3 kitab ini, maka antum nanti bebas untuk belajar kitab usul fikih yang lain dan antum sudah punya fondasi yang kuat dalam masalah usul fikih. Baik, anak-anakku sekalian,
kitab yang akan kita pakai ini adalah Al-Usul min Ilmil Usul untuk materi kita pada semester ini. Itu mulai dari awal sampai nanti bab An-Nasakh, ya Allah akan kita selesaikan. Kemudian antum yang sudah memiliki kitab, dan Ustadz sarankan antum punya kitab ini. Meskipun fotokopi, kalau bisa membeli malah bagus. Ustadz sangat menyarankan antum untuk membeli kitab ini karena ini kitab yang sangat penting, terutama bagi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu fikih. Bahkan orang-orang yang belajar ilmu hadis pun sangat perlu belajar untuk belajar ilmu usul fikih. Jadi jangan hanya mengandalkan PDF. Kalau bisa, kalau memang tidak punya kemampuan, bisa membeli atau malah difotokopi, itu lebih bagus. Jadi nanti kita akan bacakan, metode kita belajar dalam satu semester ini adalah nanti Ustaz akan bacakan kitabnya, kemudian akan terjemahkan secara ringkas dan mungkin diberikan penjelasan sedikit. Insya Allah ini pelajaran yang sangat mudah, tidak terlalu sulit, hanya kita perlu sedikit bermain otak lah gitu ya. Jadi siap-siap saja. Mungkin karena kita belajar online di rumah ya, mungkin nanti siapkan kopi, nggak masalah. Siapkan kopi sambil dengarkan, sambil menyimak, minum kopi atau minum teh atau minuman apapun yang bisa menyegarkan otak kita, bisa membuat kita nyaman belajar, silakan. Baik, anak-anakku sekalian, kitab ini Al-Usul min Ilmu Usul, kita lihat pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang definisi ta'rif usul fikih secara bahasa. Tidak banyak, jadi usul fikih secara bahasa itu akan kita bahas. Jadi sebelum kita masuk pada pelajaran, ini sekedar mukadimah ya, ini bukan materi pelajaran, tapi sebagai wawasan bagi kita semua bahwasanya ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan nanti akan kita jelaskan definisi-definisinya yang sudah selayaknya bagi orang yang ingin belajar ilmu fikih untuk belajar ilmu usul fikih, yang ingin memperdalam tentang masalah agama, tentang masalah hadis pun, tentang bagaimana cara memahami hadis juga dia perlu belajar usul fikih. Dan hampir setiap disiplin ilmu itu pasti punya fondasi, punya usul, kalau punya dasar ya. Kalau setiap ilmu yang kita pelajari itu semuanya punya dasar. Ada dasar-dasarnya, apakah itu tafsir, fikih, hadis, semuanya ada dasar-dasarnya. Kalau hadis antum belajar mustalah hadis, kalau tafsir, kalau fikih ada usul fikih. Jadi kata para ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Man hurimal usul, hurimal usul. Barang siapa yang tidak punya dasar dalam belajar ilmu agama ini, hurimal usul. Dia terhalangi untuk sampai kepada tujuannya. Tujuan apa? Ingin menjadi orang yang paham terhadap agama, maka dia tidak akan sampai kepada derajat tersebut. Dan orang yang pertama kali mengarang kitab usul fikih adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini kitab yang beliau tulis waktu itu sangat bagus, Ar-Risalah. Di mana beliau menulis kitab tersebut berdasarkan pemintahan dari seorang ulama, Abdurrahman bin Mahdi, untuk menulis kitab khusus dalam masalah usul fikih, yaitu bagaimana memahami dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil Sunnah. Jadi mudah-mudahan dalam satu semester ini kita bisa belajar dan bisa memahami pelajaran dalam usul fikih tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala usulul fikhi. Usulul fikhi. Ta'rifuhu, definisinya,
Usul fikih yu'arrafu bi'tibaraini. Usul fikih itu didefinisikan dari dua segi. Al-awwal bi'tibari mufradaihi. Yang pertama kita lihat dari susunannya. Jadi usul fikih itu terdiri dari dua suku kata, usul dan fikih. Dua kalimat. Maka kita lihat definisinya dari kata usul dan fikih. Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Yaitu dengan melihat definisi kalimat usul dan definisi kalimat fikih. Ini cara yang pertama. Fal usulu jamu aslim. Maka usul itu adalah jamak dari asal. Ini antum pasti tahu semua ini sudah belajar. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Yaitu ya, usul itu adalah dasar yang membangun selainnya di atas dia. Jadi usul itu adalah suatu dasar yang menjadi tempat berdirinya selain furu'. Jadi kalau kita bilang selain usul berarti furu', far'nya, cabangnya. Jadi namanya usul adalah sebuah dasar dari sesuatu yang tumbuh yang dari asal tersebut dari dasar tersebut, dari pondasi tersebut berkembang cabang-cabangnya, berkembang bangunannya yang lain. Wa min zalika aslul jidari wa huwa asasuhu. Wa min zalika asasul jidari wa huwa asasuhu. Di antaranya adalah aslul jidar, pondasi dari tembok, apa namanya, dinding, wa huwa asasuhu. Jadi pondasinya, wa huwa asasuhu. Jadi dinding rumah kita itu dia ada pondasi di bawahnya. Ada pondasi di bawah. Jadi, sebelum kita bangun dinding, kita bangun pondasi dulu, kita pasang batu-batu cor, kemudian baru dibangun dinding di atasnya. Itu namanya asal. Wa aslu syajarah allazi yatafarra'u minhu agsonuha. Dan asal syajarah atau dasar dari sebuah pohon itu akarnya, asalnya. Allazi yatafarra'u minhu agsonuha. Yang bercabang dari yang tumbuh batang tersebut, cabang-cabangnya. Jadi pohon dia punya akar, maka nanti akan ada batang yang tumbuh, kemudian bercabang. Jadi asal itu adalah akarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara, adalah engkau perhatikan kamu, kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah menjadikan permisalan, contoh, kalimatan thayyibah, sebuah kalimat yang baik, kalimat tauhid. Kasajaratin thayyibah, kalimat tauhid itu seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, yang akarnya kokoh. Asluha sabit, pondasi, apa namanya, dasarnya kokoh. Wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi seperti itu ya. Kokoh, cabangnya. Seperti ini kita belajar ilmu usul fikih. Seorang yang ingin kokoh dalam masalah fikih dan dia harus belajar ilmu usul fikih. Tanpa belajar ini dia tidak akan kokoh. Jadi akan seperti pohon yang akarnya tidak kuat. Seperti pohon toge mungkin ya. Pohon toge itu gampang sekali dicabut. Tapi kalau seperti pohon kelapa atau pohon kurma, akarnya kuat, itu ketika ditiup angin paling cuma bergetar sedikit aja. Coba kalau pohon toge, gampang sekali. Disentil aja mungkin copot. Tapi kalau pohon kurma atau pohon kelapa, antum coba saja mesti didorong-dorong atau mungkin diseruduk dengan kita, ya dia akan tetap berdiri, malah kita yang kalah. Ini karena dia punya pondasi yang kuat. Seperti itulah orang yang punya dasar yang kuat dalam setiap disiplin. Dalam nahwu dia kuat nahwunya, dia punya dasar yang kuat, dalam tafsir dia kuat usulnya, dalam hadis dia kuat usulnya, dalam fikih dia kuat usulnya. Jadi ketika ada permasalahan, orang bilang A, orang bilang B, seperti ini, seperti itu, dia tetap akan kokoh. Tidak akan, tidak akan tergoyahkan. Tidak akan tergoyahkan. Kemudian ini asal yang pertama ya. Jadi al-asal itu dari jamak dari, jadi usul itu jamak dari asal. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu.
Selain asal yang harus kita pelajari juga adalah namanya fara'. Fara', jamaknya furu'. Furu' itu adalah ma yubna ghairuhu alaihi. Jadi furu' itu adalah, tunggu sebentar. Adapun asal tadi adalah wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Adapun fara' adalah kita lewat dulu. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Wa minhu qawluhu ta'ala wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fikih secara bahasa maknanya adalah paham. Jadi secara bahasa yang namanya fikih itu adalah paham. Bagaimana dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini maksudnya adalah fikih secara bahasa, bukan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan buat dia jadi orang yang faqih. Ahli fikih tidak, maksudnya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, yufaqihu fid din, Allah akan membuat dia paham terhadap masalah agamanya. Umum, tidak khusus masalah fikih saja. Di fikih secara lughah, secara bahasa, nah artinya adalah paham. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doa Nabi Musa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wa hlul 'uqdatam min lisani, ya Allah agar engkau melepaskan kekakuan ikatan yang ada dalam di lisanku, yafqahu qawli, sehingga mereka orang yang mendengar itu yafhamu qawli, bisa memahami ucapanku. Yafqahu artinya yafhamu qawli. Ini baru kita belajar usul fikih kalau secara bahasa, kalau kita pecah-pecah. Usul sendiri, fikih sendiri. Belum kita definisikan usul fikih itu dalam satu kesatuan. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, yang terakhir yang harus kita pelajari juga adalah fikih itu apa sih? Fikih sudah kita sebutkan, fikih secara bahasa adalah al-fahm. Wastilahan, adapun secara istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha tafsiliyah. Jadi fikih secara bahasa adalah mengenali ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengenali hukum-hukum syar'i. Mengenali hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang berkaitan dengan amal, biadillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Nanti ini definisi ini ada penjelasannya, tapi secara global kita katakan wastilahan. Jadi fikih itu secara istilah adalah mengenali hukum-hukum syar'i. Jadi yang kita pelajari dalam masalah fikih itu hukum-hukum fikih syar'i. Hukumnya apa? Ada hukum wajib, sunnah, mubah, haram. Ini adalah hukum-hukum yang kita pelajari, hukum syar'i. Bukan hukum adat ya, yang kita belajar itu bukan hukum adat, bukan KUHP, tidak. Yang kita belajar adalah hukum syar'i. Bukan hukum alam juga. Misalnya hukum alam, kalau air itu selalu bergerak ke arah yang lebih rendah, itu hukum alam. Tapi yang kita pelajari adalah hukum syar'i. Atau hukum alam, misalnya benda yang dilempar ke atas pasti jatuh lagi ke bawah, itu hukum alam, gaya gravitasi. Tapi yang kita pelajari dalam fikih adalah hukum syar'i, bukan hukum yang lain. Al-amaliyah, al-amaliyah berarti yang kita pelajari adalah yang berkaitan dengan amalan, perbuatan. Yang kita pelajari fikih itu adalah konsentrasi kita adalah mempelajari amalan. Jadi jangan ditanya apa hukum babi. Dalam masalah fikih yang ditanya apa hukum memakan babi. Babi najis. Tapi ketika ditanya apa hukum babi, tidak bisa kita katakan. Tapi yang ditanya adalah apa hukum memakan babi. Makan babi haram. Memakan babi haram. Melihat babi, melihat babi nggak haram. Nonton babi nggak haram. Jadi yang dilarang itu perbuatan. Seperti kita sholat, puasa, zakat, amalan-amalan. Jadi hukum-hukum amalan yang berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan
ibadah seseorang yang berkaitan dengan amalan. Amalan ini bisa amalan hati atau dalam fikih amalan hati tidak dipelajari, amalan lisan, amalan perbuatan, biadillatiha at-tafsiliyah, dengan dalilnya secara terperinci. Jadi dengan dalil secara terperinci, misalnya apa hukum sholat? Wajib. Nah, sholat berjamaah 5 waktu, apa hukumnya? Wajib. Dalilnya mana? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kerjakan sholat dan tunaikan zakat. Ini perintah. Perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Jadi sampai ada uh, hal yang memalingkan sampai ada hukum lain yang menentukan bahwasanya sholat tidak wajib. Ternyata tidak ada yang menentukan bahwasanya hukum sholat berjamaah, hukum sholat 5 waktu tidak wajib. Jadi asal perintah, kalau sudah ada perintah, hukum asalnya adalah untuk kewajiban. Ini dari definisi fikih. Ini yang sebagai permulaan, sebagai muqaddimah pada pertemuan kita di yang pertama ini. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang akan kita jelaskan ucapan dari Syekh rahimahullah taala tentang definisi dari usul fikih. Tapi sudah kita jelaskan tadi ya, usul fikih terdiri dari 2 kata usul fikih. Al-usul jamak min aslin, al-fiqhu asal itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu, kemudian fikih adalah al-faham, kemudian secara istilah adalah fikih ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Berarti ada 3 yang harus ada dalam definisi fikih secara istilah. Hukum syar'i, amaliyah, dalilnya tafsiliyah. Baik. Kalau mau bahasa ringkas ya, sebagian ulama mereka mengatakan fikih itu hukum halal, belajar halal dan haram. Istilahnya secara garis globalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita cukupkan dengan definisi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita masuk kepada penjelasan beliau tentang penjelasan dari definisi fikih. Kita cukupkan pada kali ini. Jika ada pertanyaan silakan nanti disebutkan di kolom komentar. Kemudian untuk tugas silakan nanti dikerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.